tanpa pakaian sambil berdarah-darah. Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Tragis, kata inilah yang menggambarkan akhir perjalanan hidup Ari Pratama. Hidup pemuda yang dikenal sebagai selebgram di Makassar ini berakhir setelah ditusuk senjata tajam. Ironisnya, selebgram itu tewas di tangan teman wanitanya sendiri, Aisyah Alfika. Peristiwa berdarah itu terjadi pada Jumat pagi 5 Maret 2021 di Wisma Topas, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Sebelumnya, korban dan pelaku memang terekam berkunjung ke Wisma tersebut. Itu terlihat dari rekaman CCTV Wisma yang berhasil diperoleh tim Hot Issue. Berdasarkan waktu rekaman CCTV, pelaku dan korban tiba sekitar pukul 3:41 dini hari. Tak berlangsung lama keduanya langsung memesan kamar dan check-in ke kamar 214 yang terletak di lantai 2 Wisma tersebut. Selang kurang lebih 1 jam berada di dalam kamar, jejak peristiwa tragis ini pun mulai terekam. Rentetan jejak korban dan pelaku tak luput dari pantauan CCTV. Dimulai pada pukul 5:01:13. Korban sebelumnya terekam keluar dari kamar tanpa busana. Dalam rekaman itu, korban terlihat berlari kecil menyelamatkan diri sembari memegang bagian dada. Dalam situasi itu, pelaku sempat mengikuti korban keluar kamar. Namun, itu hanya sesaat. Kurang dari 4 detik, pelaku kembali masuk ke dalam kamar 214. Ini sesuai dengan keterangan waktu rekaman pukul 5:01:16. Pukul 5:01:40, korban terlihat tiba di bagian resepsionis. Dalam rekaman, korban terlihat berusaha meminta pertolongan kepada seorang pegawai yang berjaga. Dalam situasi itu, pegawai Wisma sempat berusaha membantu dengan meminta pertolongan pegawai lain. Di sini, korban mulai tersungkur dan beberapa orang terekam juga terlihat panik melihat kondisi korban. Pukul 5:01:43, dari arah kamera lain, pelaku kembali terekam CCTV. Dalam rekaman ini, pelaku terlihat keluar dari kamar 214 sembari meneteng pakaian. Pada rekaman inilah terlihat adegan yang cukup janggal. Pelaku terekam jelas masuk ke kamar lain yang diduga telah disiapkan sebelumnya. Dugaan pembunuhan berencana pun makin menguat saat waktu rekaman menunjuk ke pukul 5:02:07. Pada momen ini, muncul sosok pria yang terekam keluar dari dalam kamar yang diduga telah disiapkan oleh pelaku. Pria itu terekam jelas mengenakan jaket jenis hoodie, celana pendek, dan sendal jepit. Selanjutnya, sosok pria ini pun terlihat keluar mengikuti jalur pelarian dari korban, kembali ke kamera yang mengarah ke resepsionis. Pukul 5:02:30, korban yang sebelumnya tersungkur terekam kembali bangkit. Ia terlihat berdiri dan keluar Wisma dengan tubuh penuh darah. Dan tak berlangsung 10 detik atau pada pukul 5:02:40, sosok pria berjaket merah yang memiliki ciri-ciri yang sama dengan pria sebelumnya berjalan keluar Wisma. Di belakang pria tersebut diikuti oleh perempuan bertopi. Romi, petugas Wisma yang juga sebagai saksi, membenarkan seluruh kronologi yang ada berdasarkan CCTV. Romi mengatakan, saat itu korban tiba-tiba datang tanpa busana dan sudah bersimbah darah sambil meminta tolong, serta memberitahukan bahwa korban ditikam oleh perempuan yang ditemaninya sekamar. Romi menjelaskan, korban sempat berdiri dan keluar dari ruang resepsionis lalu kembali jatuh di ruang tamu Wisma dan sempat kembali bangun hingga akhirnya tergeletak di luar Wisma. Dia masuk jam berapa ini? Ya, dia masuk itu tepatnya jam 03:41. Dia check-in. Dia datang sama cewek. Jadi mereka berdua check-in di kamar 214. Setelah sekitar 1 jam, cowoknya keluar ke lobi. Tepatnya jam 5:01. Itu dia ke lobi dengan tanpa busana, tanpa pakaian, sambil berdarah-darah. Terus dia bilang saya, "Kak,
ini saya ditikam sama cewek di atas begitu. Terus saya karena panik, saya keluar langsung minta tolong di orang-orang di depan tuh. Setelah itu semuanya bangun, teman-teman yang karyawan yang lain bangun. Tuh cowok bangun lagi, setelah jatuh di lobi dia bangun lagi. Dia coba jalan, terus dia jatuh lagi di ruang tamu. Nah, jatuh lagi di situ. Terus karena dia mungkin mau apa kan, takut juga. Dia bangun lagi, dia berdiri lagi, masih bisa berdiri, dia berdiri lagi. Terus dia jatuh terakhirnya itu di depan, di luar wisma, di dekat apa itu gor di situ. Berdasarkan keterangan aparat kepolisian, korban meninggal di lokasi kejadian. Ia dikabarkan meninggal sekira pukul 6 pagi karena kehabisan darah. Selang 2 jam kemudian, polisi meringkus pelaku yang merupakan teman wanita dari korban. Keterangan polisi menyebut pelaku diringkus di kamar lain lokasi kejadian. Sayangnya, polisi hanya mendapati wanita tersebut. Sosok lelaki berjaket yang terekam CCTV sudah tak berada di lokasi. Kejadian ini berawal ketika pelaku dan korban kenalan di medsos. Kemudian berpacaran kurang lebih 7 bulan. Ya, 7 bulan. Setelah pelaku dan korban pacaran dan menurut pelaku bahwa korban ini sudah sulit untuk ditemui atau sulit untuk dihubungi. Dan kemarin pelaku berhasil tembus melalui handphonenya, kemudian korban diajak ketemu di salah satu parkiran swalayan. Terjadi pembicaraan kurang lebih setengah jam, berlanjutlah ke salah satu tempat berupa wisma, dan disitulah terjadi pertengkaran, akhirnya terjadi penganiayaan pada saat korban terlelap tidur. Korban ini menjanji untuk dinikahi. Karena kecewa, akhirnya karena juga sulit untuk dihubungi, korban akhirnya timbul suatu niat jahat mereka dengan mempersiapkan berupa senjata tajam, pisau, dapur. Pada saat rencana ketemu di swalayan dia sudah siapkan, ya, dia sudah siapkan. Sudah direncanakan oleh pelaku untuk melakukan suatu tindakan penganiayaan. Hasil visum memang terlihat tusukan itu mematikan di sebagian di wilayah dada. Kalau tusukan ada puluhan. Hasil penyidikan, fakta lain juga diungkapkan Kapolsek Panakukang Kompol Jamal Fatur Rahman. Perwira 1 Bunga ini mengatakan pelaku sering kesurupan dan sudah pernah dilakukan ruqyah. Informasi itu ia dapatkan dari keluarga pelaku. Bahkan pada saat interogasi dilakukan, pelaku sempat seperti orang kebingungan hingga pihak kepolisian melakukan koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk dilakukan trauma healing. Informasi dari keluarga memang sudah pernah dilakukan ruqyah, dan tadi ketika kami melakukan pemeriksaan memang pelaku ini seperti bingung-bingung, sehingga kami mengambil inisiatif ataupun langkah berikutnya koordinasi dengan PBTT 2A untuk dilakukan trauma healing, ataupun kalau perlu kami akan lakukan tes kejiwaan terhadap pelaku ini. Saat ini pelaku telah mendekam di balik jeruji besi Polsek Panakukang. Pelaku dikenakan pasal 338 atau 351 ayat 3 tentang pembunuhan berencana dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Namun, kasus ini sepertinya masih menyisakan misteri. Siapa sosok lelaki berjaket yang terekam CCTV? Menarik ditunggu. Apakah kasus yang merenggut nyawa Ari Pratama murni dilatari sakit hati sang kekasih? Ataukah ada motif dan campur tangan orang lain?